Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Yusuf. Gini pertanyaannya. Apakah iblis bisa diselamatkan? Secara dia kan banyak dosa. Yesus kan maha kasih. Lalu ditutup dengan emot tertawa. Pertanyaannya kelihatan sukar dijawab. Tapi sebenarnya sangat mudah untuk dijawab. Karena sebenarnya pertanyaan ini beranjak dari konsep yang keliru. Apa saja kekeliruannya? Pertama, menganggap kejatuhan iblis itu sama dengan manusia. Padahal, kejatuhan iblis itu tidak sama dengan kejatuhan manusia. Kejatuhan iblis itu berbeda dengan kejatuhan manusia. Manusia diciptakan lalu jatuh dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa ada faktor eksternal yang mempengaruhinya, yakni iblis. Iblis bukan korban dosa. Alkitab justru menyebut dia sebagai sumber dosa atau sumber kejahatan. Yesus sendiri pernah bilang, iblis atau ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Ini artinya bahwa dosa bukan menimpa iblis, tapi keluar dari dirinya sendiri sebagai sumber dosa itu. Lalu kekeliruan yang kedua, menganggap kejatuhan iblis karena kelemahannya. Padahal, kejatuhan iblis bukan karena kelemahan, tapi pemberontakan secara sadar. Manusia berdosa dalam keterbatasan dan bisa dianggap ini kesalahan, mengalami kejatuhan. Sedangkan iblis memberontak dengan sadar, tahu siapa Allah dan tetap melawan. Dan Alkitab tidak pernah mencatat bahwa ada kemungkinan iblis bertobat. Karena untuk bertobat butuh anugerah Allah. Perhatikan ayat berikut ini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Yohanes pasal 6 ayat 44. Ayat yang berikut. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Yohanes 6 ayat yang ke-65. Jadi, untuk selamat atau agar diselamatkan, Bapa di surga harus menarik makhluk berdosa itu atau mengaruniakan keselamatan itu. Dengan kata lain, agar selamat butuh anugerah Allah. Jadi iblis bisa diselamatkan jika Allah sendiri menariknya. Dengan kata lain, Allah memberikan anugerah keselamatan bagi iblis. Tapi faktanya adalah Allah hanya berbelas kasihan terhadap manusia. Perhatikan ayat berikut ini. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ibrani 2 ayat 16. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Allah tidak mengaruniakan keselamatan kepada iblis? Jawabannya sederhana. Karena keselamatan itu bersifat anugerah. Dan dalam anugerah tidak ada unsur hak dan kewajiban, di mana Allah wajib menyelamatkan,
dan makhluk yang berdosa punya hak untuk diselamatkan. Yang berikut adalah kekeliruan yang ketiga. Menganggap karena Allah Maha Kasih, maka semua diampuni begitu saja. Padahal, kasih tidak berarti semua diampuni begitu saja. Kalau iblis sebagai sumber dosa atau kejahatan diampuni tanpa pertobatan, maka kejahatan tidak pernah benar-benar salah. Dan itu bukan bentuk kasih. Itu justru merusak keadilan. Maka kesimpulannya adalah, jawaban untuk pertanyaan apakah iblis bisa diselamatkan secara dia kan banyak dosa, Yesus kan Maha Kasih, adalah tidak. Iblis tidak diselamatkan. Ini bukan karena Yesus kurang kasih, tapi karena pernyataan ini berdiri di atas fondasi yang keliru. Iblis dan manusia tidak berada pada posisi yang sama. Manusia jatuh karena tipu daya iblis. Iblis adalah sumber dosa itu sendiri. Dosa manusia datang dari luar. Sedangkan dosa iblis keluar dari dirinya sendiri. Pemberontakan iblis adalah sadar, final, dan tanpa alasan kelemahan. Ia tahu siapa Allah, tetapi tetap melawan. Keselamatan adalah anugerah, bukan hak. Allah tidak berhutang keselamatan kepada siapapun. Fakta bahwa manusia diselamatkan adalah karena anugerah. Dan karenanya Allah tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan iblis. Kasih sejati tidak meniadakan sumber keadilan. Jika sumber kejahatan diampuni tanpa pertobatan, maka kejahatan kehilangan maknanya sebagai kejahatan. Itu bukan kasih, itu pembatalan keadilan. Singkatnya begini, iblis tidak diselamatkan bukan karena Allah kurang kasih, melainkan karena Allah konsisten dengan kasih, keadilan, dan anugerahnya sendiri. Justru yang paling mengherankan bukan mengapa iblis tidak diselamatkan, tetapi mengapa manusia yang juga berdosa masih dikasihani oleh Allah. Dan jawabannya hanya satu, anugerah. Melalui anugerah ini, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.